Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa berapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Eh, ini bisa timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke, so video ini temanya berjudul Yang Mau Mendekat ke Kamu Karena Rindu. Cie. Oke, kita clarify. Siapa yang mau mendekat ke kamu karena rindu, karena kangen, begitu, Kak, ya, Tante, Om. Oke, kita mulai. Oke. Oke, ini ada Pisces ya, Pisces, cie. Oke, ada juga Virgo, Taurus, Capricorn. Ini ada Cancer, oke, Scorpio ya, Libra, Gemini, Aquarius. Ini ada Aquarius ya, and then Libra. Libranya strong ya, sama Taurus dan juga Pisces, Capricorn, Cancer. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi yang muncul. So, yang mau mendekat ke kamu karena rindu. Ini tuh orangnya, dia kayak banyak memendam, aku lihat gitu. Apa yang dipendamnya ya? Aku rasa sih banyak, misal kayak perasaan suka sama kamu, cinta, atau dia memang sayang sama kamu. Ini tuh aku rasa ada beberapa orang ya, bisa antara 2 orang atau 3 orang. Nah, sekitaran itu ada 2 orang atau 3 orang yang mau mendekat ya karena kangen, karena rindu dengan kamu. Mungkin salah satunya ini yang terkoneksi terus sama kamu, terutama yang twin flame connection ya. Dia kayak pengen menawarkan hubungan lagi atau mendekat lagi ya, setidaknya mau silaturahmi mungkin, atau basa-basi ke kamu karena udah rindu banget orang ini ke kamu. Ini ada yang kayak ya memang pengen banget memperbaiki hubungan, entah karena dia memang membutuhkan kamu. Dia memerlukan kamu bisa diandalkan. Nah, seperti itu. Dia kalau sama kamu tuh ngerasa stabil, ngerasa balance, merasa terpenuhi, tercukupi, terlindungi. Entah apa yang pernah kamu lakukan, ya dia merasa aman dan nyaman sama kamu. Ini ada yang mendekat juga mungkin ya, hubungan yang gak jelas gitu, relasi biasa ya, entah temen doang, rekan doang, ya dia rindu sama kamu. Tapi yang benar-benar energinya ngebet banget gitu ya, mendekat, itu yang memang di sini yang merasa dia belum selesai sama kamu. Kayak ya, aku selama ini seperti menghindar, seperti menjauh,
aku merasa bodoh amat ya, aku merasa nggak mau peduli, aku nggak mau komunikasi, tapi ya ternyata dia yang kangen, dia yang rindu sama kamu. Jadi orang ini udah sempet kayak ada niat mau melupakan atau untuk move on dari kamu, tapi kayak ya semakin dia coba melupakan semakin sakit hatinya, ya semakin dia nggak tahan menahan rindu itu. Apalagi kalau kamu memang orangnya tulus banget ya, kamu baik banget ke dia, kamu melengkapi dia, menyayangi dia. Apalagi kalau ini kalian orang yang berkorban ya, kamu nganggep dia tuh kayak diri kamu sendiri, kamu sayangi dia dengan sepenuh hati, rela ngelakuin apa aja. Kamu tuh kadang mungkin terlihat kayak ya keibuan, kebapaan gitu ya, kamu seperti kakaknya mungkin, atau seperti bagian dari hidupnya gitu. Ya sempat orang ini nggak mengingat pengorbanan kamu, atau memang dia sengaja nggak mau mengingat itu, kayak orang yang nggak tahu berterima kasih selama ini. Tapi ini orang pasti mendekat lagi ke kamu, cepat atau lambat ya. Orang yang seperti ini bakalan digerakkan sendiri oleh semesta menuju kamu, karena ini kuat banget energi seseorang yang dia terjebak sendiri oleh perlakuan buruknya gitu. Jadi kalau kita pernah bikin kesalahan, atau dia bikin kesalahan sama kamu dan itu lumayan menyakitkan ya, sebenarnya ya adalah tabur tuainya ya, adalah karmanya gitu. Dan karma itu yang membawa dia kembali ke kamu. Setidaknya dia merasakan sakitnya kehilangan kamu, sakitnya menahan rindu, jadinya pengen mendekat ke kamu. Beberapa dari mereka ini, salah satunya mungkin dia entah fokus ke yang lain, atau dia sudah dealing dengan yang lain. Tapi di sini entah dia gagal atau dia berpisah sama yang lain itu, atau ya jodohnya mungkin sampai situ aja sama yang lain. Ini ada yang kayak ya pada akhirnya dia sendiri, kemudian dia mencari kamu gitu loh kakak. Oke. Ini sih orangnya kalau aku lihat ya, mungkin beberapa dealing sama orang yang ini ada yang cakep orangnya, ada yang keren, cantik atau ganteng, ada yang apa ya, kayak mungkin suka nongkrong atau vice versa ya. Mungkin dia punya beberapa teman, dia bisa nongki-nongki kesana kemari, tapi sebenarnya dia ngerasa kesepian. Dia suka ingat kamu. Ini orangnya suka melamun sebenarnya, suka ngayal ya. Suka berfantasi. Dia kalau dilihat-lihat ya kayak orang yang ya sebenarnya fine-fine aja dianya, oke-oke aja. Tapi dia kayak ada penyakit mental ya, atau dia punya mental issue sebenarnya. Dan orang nggak banyak yang tahu, atau bahkan nggak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu mungkin kamu kali ya yang ngerasa. Karena ini ada yang koneksinya spiritual. Jadi kalau dia kenapa-napa, kalau kamu ngerasa nih orang ada yang nggak beres, kamu pasti ngerasa ya adalah itu ya di batin kamu. Di batin kamu pasti punya feeling ini orang ada yang nggak beres dia di hidupnya, makanya dia aneh gini. Gitu. Oke, ini ada Cancer, bisa Scorpio, Leo-nya strong ya. Oke. Muncul lagi Virgo. Oke, Cancer, Pisces, Scorpio. Strong banget Cancer ya. Kenapa nih Cancer?
Virgo. Oke. Ya, ada Sagittarius, Leo. Eh, beberapa di sini orangnya itu memang sensitif ya, entah baperan, dikit-dikit bawa perasaan, mudah tersinggung, mudah sakit hati, atau vice versa. Tingkahnya itu suka bikin kamu tersinggung sebenarnya. Tapi kalau ini mirror, sama aja. Kalian twin flame, sama-sama punya sensitivitas yang tinggi. Jadi kadang salah paham sih. Contohnya, nih orang kenapa ya? Ada yang aneh dalam diri gue, makanya dia aneh. Atau emang dia yang aneh, jadi gue sikapnya aneh gitu. Atau ada kayak ya salah paham gitu, kak, ya, tante, om. Misal kamu punya ekspektasi, kamu punya harapan dia memperlakukan kamu sesuai dengan keinginan kamu. Contoh ya aku baik sama dia selama ini, dia harus baik juga lah sama aku. Kalau dia orangnya begini begitu, bikin aku sakit hati terus, ya aku males gitu. Aku nggak mau lah kayak gitu. Ini beberapa kalian mungkin sulit mengutarakan itu. Ada beberapa kalian yang kayak, aku maunya ada kesadaran dirinya. Aku mau dia peka, aku mau dia tuh begini begitu. Nah, tapi orang ini kadang bodoh amat gitu. Padahal dia punya sensitivitas ya. Kayak ya gue tahu lo pengen gue berubah, gue tahu lo punya ekspektasi begini begitu. Nah, tapi dia bodoh amat, entah karena memang dia punya isu lain, atau dia ngerasa kayak ya aku awalnya nggak mau lah sama kamu, atau kayak gimana, ada perbedaan, ada yang lain, atau ya mungkin ada beberapa faktor gitu. Jadi dia bodoh amat gitulah, kayak nggak tahu berterima kasih, atau kalau salah gitu males banget ya minta maaf. Jadi kamu merasa tidak dicintai gitu. Ya udah, kamu biarin aja dia. Apalagi kalau dia yang lost contact gitu kan, dia yang membatasi komunikasi, nggak mau terhubung di WhatsApp atau di mana, ya kamu biarin aja gitu. Oh, padahal dia tuh ya sadar gak sadar sebenarnya dia ngerasa dia tuh baper ya. Dia udah baper sama kamu, udah bawa perasaan dengan kebaikan kamu. Cuma ada pengalihan isu ya. Pengalihan isu. Iya, tadinya kayak ya aku baper nih, tapi ya males bodo amat lah gitu. Kayaknya enggak lah. Ini beberapa ada tentang perbedaan entah status, kayak ya lu kan gini nih orangnya, lu komit, lo serius, lo tuh orangnya ya begini begitu, gue masih pengen ini, masih pengen itu. Nah, ada yang kayak gitu tentang kedewasaan yang berbeda, atau kayak ya aku merasa kamu bukan tipe aku, cuma aku nggak enak bilangnya kalau aku nggak mau sama kamu. Gitu ya, drama sih beberapa gitu. Ada juga yang kayak um, lucu sih, dia yang lost contact tapi dia ngerasa ya kamu kenapa gitu, nggak mau lagi berjuang, ya entah kejar aku gitu atau apa. Jadi ya dia merasa ya udah, mungkin cinta kita itu biasa-biasa aja lah, ini cinta yang nggak terlalu gimana-gimana. Tapi ya anehnya gitu, selama menarik diri sama-sama tertekan gitu kan. Kamu tertekan, dia tertekan juga, sama-sama ngerasain sakit. Dia juga kadang merenung, kok bisa ya aku sepatah hati kayak gini banget, padahal sebelumnya sama yang lain aku nggak pernah kayak gini gitu. Makanya di sini sama-sama awaken sih ya. Kamu terbangun spiritual, dia pun seperti itu. Ya mungkin kamu bisa meningkatkan spiritualitas kamu, bisa meningkat dengan nonton tarot, reading tarot atau apa kan. Nah, dia juga sebenarnya ada peningkatan spiritual, tapi ya mungkin dia belum sampai ke tahap ini, belum familiar dengan tarot. Jadi dia kayak ya masih sebatas merenung, kontemplasi, ya kayak gitu.
menarik diri sambil merenung. Cuma di sini ya ini beberapa, entah ada dalam kendali sesuatu atau seseorang atau keluarga, teman atau magic. Beberapa seperti itu. Ada juga yang kayak dia dikendalikan oleh sifat manipulatifnya. Jadi kalau orang yang kayak gini tuh ya bodo amat lagi. Jadi kayak udah sempet tersentuh hatinya, udah sempet dia rasakan petunjuk dari semesta selama dia merenung. Dia udah sadari kayak ya ini ternyata ya arti cinta, ini ya ternyata arti kehilangan kamu, ini ya arti rindu sama kamu. Dia udah rasakan sebenarnya petunjuk itu dari semesta selama dia merenung. Tapi ya besoknya atau beberapa waktu lagi ya gitu, dia seperti kayak orang yang lupa akan perenungan itu. Itu loh, makanya jangan heran orang ini seperti hantu. Iya, kayak hantu ya. Kadang ya muncul, kadang nggak kelihatan. Terus sih ada shocking moment jadinya. Ini beberapa memang langsung mendekat gitu, berkomunikasi. Ya, tapi ada juga yang menunda-nunda berkomunikasi. Tapi ada juga yang mau berkomunikasi, habis itu lost lagi komunikasinya. Gitu loh, ya. Oke. Jadi seperti itulah. Kita lihat lagi ya. Nah, ada Libra ya, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries, Taurus, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, oke. Leo strong ya, Taurus, Aries, Cancer, Virgo, Scorpio, Pisces. Oke. Jadi ini tuh apa ya, orangnya memang cuek gitu, tapi ada juga dia orang yang nggak akan sih terus menerus seperti itu. Soalnya nih ada orang yang benar-benar dia mengalami down di dalam kehidupannya tanpa kamu. Contoh ya kayak jatuh sakit, atau ya kesehatannya down, atau ya kesehatan mentalnya menurun secara fisik, kejiwaan itu menurun. Tapi nggak sampai lah sakit jiwa ya. Masih normal kok. Jadi orang yang kayak gini tuh sekarang dia sangat memuja-muja kamu sebenarnya. Ya terlepas dari kelebihan kekurangan kamu, orang ini rajin loh membayangkan kamu, mikirin kamu. Waktu sakit aja dia mikirin kamu gitu. Sedih banget rasanya kalau misalnya sakit terus kamu nggak ada, terus nggak komunikasi, terus kamu pasif lagi di sosmed. Sakit banget itu. Iya loh Nobita. Ciao Bella. Jadi ada yang kayak gitu kak. Ya lo bayangin aja, kadang gue gak enak badan nih, mikirin kerjaan stres, mikirin bisnis, atau mikirin studi gue yang ya semrawut gitu, atau keuangan, atau keluarga gue yang begini begitu, teman gue begini begitu. Gue stres banget sebenarnya. Terus ya gue ngarep sih sebenarnya bisa komunikasi, tapi kan ya gimana, gue udah batasin, gue yang udah gak mau terhubung di WhatsApp atau di kontak sama lo gitu. And then ya gimana ya, kadang aku mau lihat sosmed kamu, terus kalau kamu privacy, terus kamu nggak terlalu aktif, ya makin nggak enak sih sebenarnya, makin down.
Jadi kadang dia kayak pengen bilang ke kamu, setidaknya aktiflah di sosial media atau bikinlah postingan di sosmed tentang dia, terus publikasi biar dia bisa lihat. Karena ada orang kayak gitu, dia pengen ngerasain euforia kamu aja dulu. Kayak misalnya aku lihat kamu online aja aku udah senang gitu, aku lihat kamu update di sosmed aja terus kamu publik itu, kamu publish ya, nggak kamu private, ya aku seneng gitu. Itu aja dulu, pengen banget aku kalau kamu lakukan itu. Nah kadang dipikir-pikir, kalau nih orang aneh ya, nuntut aja gitu. Hmm, jadi sedih sih sebenarnya. Beberapa dari mereka kalau dia fokus ke yang lain atau di link sama yang lain, kadang dia jadi kayak seperti orang yang kosong ya. Fisik badannya ke orang lain tapi kok pikiran dan jiwanya malah ke kamu gitu. Kadang dia ngerasa, kok bisa ya aku kayak gini, aku kok kayak merasa berdosa ya, kok aku jadi aneh gini. Tapi ada juga yang kayak, ya dia bertanya-tanya dalam dirinya, kok kamu ya yang aku cintai, kok kamu yang aku rindukan, padahal di antara kita ada orang lain gitu. Beberapa mikirnya gitu, merenungkan itu juga. Tapi karena ini tentang rindu ya, energinya memang pengen mendekat gitu. Biasanya kalau kita dirindukan ya memang orang itu pengen mendekat, cepat atau lambat ya. Ada yang mendekatnya secara nyata, langsung nyamperin, tapi ada juga yang mungkin bentuk komunikasi atau terasa di sosmed gitu. Dan terasa di sosmed itu kan juga nggak bisa secara langsung. Ada yang kayak, ya harus menutupi identitasnya dulu, pakai akun palsu dulu lah, nomor yang lain lah, kayak gitu. Inilah ya, dunia tipu-tipu ini. Oke. Okay. Jadi ini tuh ada orang yang intuisinya tajam ya, sebenarnya kayak kamu. Apalagi kalau kalian mirror, diam-diaman sebenarnya ngomong dalam batin kayak, ciao Bella, gue rindu sama lo. Terus kamu ngerasa, tuh, ih Nobita kangen nih sama gue. Nah, atau vice versa. Kamu misalnya rindu sama dia, dia ngerasa di dalam batinnya, eh ini apa ya, aku rasa orang ini jadi kayak sering me time, sering ngabisin waktu sendiri. Dia sering kayak yang tadinya bisa nih sama si ini si itu kesana kemari, tapi jadi kayak pengen sendiri aja terus ya, sendiri, stalking kamu. Nah terus berpikir, aku ngelakuin apa ya untuk kamu, apa ya yang harus aku perbuat. Banyak banget dia, mungkin dia bermeditasi, berafirmasi. Jadi kalau berafirmasi itu bisa kayak, ya aku bayangin aja wajah kamu sambil aku ngomong dalam hati aku bicara, aku kangen sama kamu Patrick. Ada yang seperti itu ya. Dan jujur aja sebenarnya, dia udah mulai menjauh ya dengan orang-orang yang dia rasa membawa efek buruk dari mereka gitu. Maksudnya kayak entah teman-temannya, keluarga, saudara atau siapalah yang di sekitar atau di sisinya yang dia rasa itu nggak membuat hidupnya berkembang, nggak membuat hidupnya maju, itu udah dia jauhin sebenarnya. Dia udah ada perubahan kalau aku lihat, cuma kan dia nggak expose itu di sosmed. Ini beberapa kan orang yang susah diakses di sosmed, dia malu menunjukkan hidupnya di sosial media gitu. Dan dia sering nih denger lagu galau. Mungkin kalian punya lagu atau kayak ada sebuah lagu mengkisahkan kalian, lagu apa gitu ya tentang kamu dan dia. Atau sekali-sekali cek aja sosmednya, mana tahu dia posting sesuatu yang berkaitan sama kamu. Cie. Kode-kodean di sosmed ya.
beberapa gitu. Ada juga yang kayak ya setelah sekian lama off akhirnya on di sosmed. Demi kamu loh ini. Hasratnya tinggi banget ke kamu nih. Hasratnya bisa tentang hasrat apa aja ya. Hasrat untuk chatting, hasrat untuk bertemu, hasrat untuk memeluk, atau yang lain-lain. Ya, kamu pikirkan aja sendiri ya. eh Gitu lah. Lanjut ya. Wah, ini beberapa ada yang dia udah menjadi jiwa baru sebenarnya, sosok yang baru, ya. Dia fokus banget memperhatikan kamu. Mungkin kamu sekarang atau nanti kamu tuh di mata dia, kamu lebih menarik dari sebelumnya. Mungkin kamu makin cantik ya, makin ganteng, cie. Tapi fotonya diedit nggak? Iya deh ngelihat foto kamu. Kamu makin kece. Terus dia kangen sama kamu. Gitu loh, tante, om, kakak. Tapi ini ada beberapa yang kayak dia setelah beres sama orang lain baru ke kamu. Mungkin beberapa ada yang single man, single woman, atau single parent. Nah, kamu mau nggak menerima dia lagi? Atau ini vice versa, ya? Dia baper banget sekarang sama kamu. Jadi kalau dia pergi-pergi, naik motor, atau naik mobil, atau naik apa gitu ya, dia mau membayangkan kamu, kenangan-kenangan sama kamu. Kita pernah kesini mungkin, melewati ini, atau aku lihat ini teringat kamu. Ada aja petunjuk dari semesta yang membuat aku ingat sama kamu. Jadi sebenarnya orang ini kan dia nggak familiar dengan tarot, tapi memang semesta memberikan energi ke dia gitu. Jadi dia teringat kamu terus. Gitu loh, ya. Jadi semua yang terjadi di alam semesta itu sebenarnya tentang energi ya. Meskipun dia belum dekat dengan hal-hal spiritual gini, meskipun dia belum kenal tarot, tapi kan semesta tetap bekerja gitu. Semesta ngasih kode. Ini loh orang yang pantas dirindukan. Jadi dia rindu sama kamu karena kamu yang pantas dirindukan. Bahkan ya ini sempat orang yang kayak mau mendenial, menolak rasa rindu itu. Mungkin karena ada faktor yang menghalangi atau rintangan, halangan. Tapi ya mau gimana ya, namanya perasaan itu agak sulit memang. Bukan agak lagi, tapi sulit dikendalikan. Oh iya. Ini mungkin beberapa kalian udah banyak memberikan kesan yang bagus ya. Maksudnya kayak kamu meninggalkan hal-hal yang manis ke dia, atau kamu memberikan hal-hal yang baik selama ini. Jadi ya susah lah lupakan kamu. Jadi kangen lah sama kamu, seperti itu. Beberapa dari mereka ngerasa ya aku sadar diri gitu, aku tahu diri, aku juga bisa lebih baik karena kamu. Aku bisa ya sedikit ke-trigger atau terpacu untuk berubah lebih baik itu karena kamu. Ada yang mengapresiasi itu, tapi dia gengsi sih ngomongnya. Gengsi lah, nanti telinga kamu naik lagi. Lalu ya ada di sini yang kayak memang dia tersentuh banget sih, entah apa yang pernah kamu lakukan ya. Kadang dia mau menjalani hari-harinya aja dia ingat apa yang pernah kamu bilang, atau kamu pernah kasih sesuatu, pernah lakukan sesuatu ke dia. Dia ingat kayak
Lu pernah bilang ini, lu pernah ngelakuin ini, lu pernah chatting gue seperti ini, seperti itu, lu pernah bikin ini itu di sosmed. Ya, itu energi positif banget buat gue. Ada yang ngerasa bersemangat sebenarnya kalau ada energi kamu ya. Kamu guidance sih, bisa mengarahkan ke arah positif atau membimbing gitu. Cuma ini kan ada orang yang kayak manipulatif. Dia memanipulasi perasaannya kalau kamu tuh berharga. Tuh. Nih, dia bertumbuh sebenarnya sejak dealing dengan kamu. Dia bertumbuh ya. Yang tadinya mungkin ini ada orang yang terlalu duniawi, akhirnya nggak duniawi lagi. Yang tadinya mudah dipengaruhi sama orang-orang, sekarang udah berkurang ya. Nggak mau lagi terlalu dipengaruhi orang-orang. Yang tadinya terlalu dominan, mengendalikan, semua harus semaunya gue, sekarang sebenarnya ya ego aku perlahan menurun gitu. Buktinya kemarin-kemarin aku males nih cari tahu kamu, males stalking kamu. Tapi ya ternyata itu karena egoku aja. Tapi sekarang kan ya udah, kalau aku pengen tahu, aku cari kamu di sosmed. Makanya aku sedih nih kalau kamu private sosmed kamu. Apalagi kalau kamu pasif di sosmed. Janganlah pasif ya. Beberapa gitu. Oke, sekarang kita lihat ya cirinya. Bentar, aku ambil ini hurufnya dulu ya, mungkin di nama dia atau kamu, kalian, atau berapa aja. Oke. Kita lihat, ini ada Z, ada M, ada R, I. Oke. Ini ada X ya. Kalau X, orang lama kamu mungkin ada ya yang rindu kamu. Yalah, kan rindu ya kan. Ada Q, ada T, ada G, F, ada S, H, ada V atau V, ada D, B, K, N, P, dan E. Oke. And then kita lihat cirinya yang lain ya. Dari sini dulu sebelum tempat ya, sebelum wilayah. Ini ada white. Ada yang suka warna putih kah? Ada yang tentang putih. White itu putih ya. Putih itu juga tentang suci gitu ya. Mungkin ada cintanya suci. Cinta suci gitu, murni ya. Kalau bicara cinta putih itu kan cinta yang murni, cinta yang suci, gak memandang apapun, gak memandang perbedaan, gak memandang situasi, kondisi, ya terjadi gitu aja koneksi ini antara kamu dan seseorang itu. Nah, like a song, tadi aku udah bilang tentang lagu ya. Mungkin ada lagu mengkisahkan kamu sama dia, mengkisahkan kita. ya. Oke. Ada blok, ada yang diblok atau memblok komunikasi. Hapus kontak, hapus nomor, ganti nomor, bye.
tapi rindu, terus maunya mendekat. Ini ada heart itu keras ya, hubungan ini keras, koneksi ini keras, atau ada seseorang yang keras kepala. Oke, beberapa gitu. Ada yellow ya, yellow itu kuning. Ada yang suka kuning kah? Atau sesuatu yang kuning? Apa yang kuning ya? Yang keluar itu kuning ya? Kalau kuning itu bisa juga artinya keceriaan. Ada yang ceria ya di antara kalian, terus membawa keceriaan lah. And then kuning itu bisa tentang hati-hati, be careful. Mungkin harus berhati-hati di hubungan kamu sama dia. Entah berbahaya kah atau gimana, ya kalian lah yang tahu. Cie, oke, ada alergi. Di antara kalian ada alergi atau sama-sama alergi ya. Alergi jauh. Jadi kalau jauh-jauhan tuh alergi, sakit gitu. Beberapa alergi ya. Mungkin alergi makanan, alergi debu, alergi nggak punya uang, anything ya. Oke. Nah, ini ada positif, negatif, jadi tarik-menarik ya. Kamu sama dia itu muatan yang positif sama negatif, jadi tarik-menariknya kuat, kemanapun energinya kuat banget. Oke? Wilayah, bisa dia kamu pernah kesini, pengen kesini, atau dari sini. Oke, Manado, Singapura, Gorontalo, Banjarmasin, Bangka Belitung, Mataram, Malaysia, oke. Balikpapan, Karawang, Banyuwangi, Cirebon, Banten, Jepang, Cie, Bengkulu, oke. Australia, Afrika, Palu, Lombok, Bogor, Cie, Jogja, Thailand, oke. Palembang, oke. Semarang, Bandung, Cie, Amerika, Surabaya, oke. Kamboja, Batam, Jakarta. Oke, sampai situ dulu. Ini bottom of the deck, Kediri. Baiklah, mungkin beberapa aja yang relate ya, atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.